Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua perbuatan yang baik dipandu firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tugas pemberitaan Injil adalah tugas setiap orang percaya. Karena dalam amanah yang agung sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, ajarlah semua orang, baptislah mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Perintah ini berlaku untuk semua orang-orang percaya. Tetapi tugas pemberitaan Injil itu tentunya harus diperhadapkan dengan berbagai konsekuensi, kesulitan, penolakan, hambatan, bahkan ada juga pembunuhan yang harus dihadapi. Akan tetapi, kesulitan, penolakan, dan juga pembunuhan, bahkan penjara itu tidak akan pernah menghambat penginjilan tersebut. Kesulitan yang dihadapi oleh seorang penginjil justru membuat pemberita Injil itu semakin giat melakukan penginjilan. Penolakan di satu tempat justru membuka jalan Injil masuk ke tempat lain. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan Injil justru menjadi benih pertumbuhan daripada penginjilan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh penginjil, darah orang martir adalah benih daripada penginjilan. Maka karena itulah Bapak-Bapak Gereja yang pertama mengatakan bahwa tentang penginjilan tersebut semakin dibabat, semakin merambat. Hal itu nyata dalam penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Paulus diusir dari kaumnya. Dia kemudian dikucilkan, dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh. Dan pada konteks bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Paulus sampai di Filipi, dia kemudian di sana dipenjarakan. Dia dipenjarakan karena dia mengusir roh tenung dari seorang wanita yang senantiasa datang ke rumah ibadah di sana. Dan seorang wanita itu memiliki seorang bos atau seorang tuan yang mengambil keuntungan dari roh jahat, roh tenung yang ada di wanita itu. Karena dalam melakukan penenungan itu, si wanita selalu mendapat upah dari orang lain. Ketika pada suatu saat Paulus bertemu dengan dia, maka orang ini atau perempuan tersebut selalu berkata, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Dan karena hal itu dianggap oleh Paulus mengganggu, sehingga dia mengatakan, "Dalam nama Yesus," di ayat 18 dikatakan, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Si tuan daripada perempuan itu merasa rugi, sehingga dia menyeret Paulus dan Silas ke penjara. Tetapi sekali lagi, justru ketika di penjara, Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika pada tengah malam Paulus dan Silas bernyanyi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan berdoa, seketika itu juga pintu penjara terbuka. Dan ketika pintu penjara terbuka, Paulus dan Silas kemudian pergi keluar, dan kepala penjara melihat bahwa pintu penjara itu sudah terbuka. Dia mau bunuh diri karena dia merasa bahwa tanggung jawabnya untuk menjaga itu tidak dapat dilakukan dan dia akan mendapat hukuman. Tetapi kemudian Paulus datang berkata kepadanya, "Jangan engkau melakukan hal yang demikian. Jangan celakai dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Paulus dan Silas tidak melarikan diri dari penjara. Kemudian dalam cerita selanjutnya, si kepala penjara itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan meminta supaya bahkan keluarganya juga dibaptiskan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila tugas penginjilan kita rasakan menjadi sulit sekarang ini, dalam konteks negara kita Republik Indonesia, tidak ada alasan bagi kita untuk mundur. Kita hanya sebagai alat. Injil harus kita sampaikan. Tugas pekerjaan itu bertumbuh adalah karena kuasa Roh Kudus dan karena kuasa Tuhan.
Tidak satu pun dapat menghambat kita. Budaya intoleransi yang ada di negara ini juga tidak dapat menghambat. Tapi kita harus senantiasa mewartakan kabar baik tersebut. Kabar baik tersebut harus terintegrasi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Paulus yang tidak memakai kesempatan ketika pintu penjara terbuka untuk melarikan diri. Tapi dia justru menolong kepala penjara itu menyatakan kebenaran. Maka penginjilan yang kita lakukan dalam hidup bernegara di konteks Indonesia ini harus menyatakan Injil itu dalam seluruh totalitas kehidupan kita, sehingga kita menjadi Injil dan surat Kristus yang terbuka. Maka dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bersikap, dan dalam semua interaksi sosial, Injil itu harus nyata dari cara hidup kita yang baik. Dengan cara hidup kita yang baik, maka akan semakin banyak orang yang datang menyembah Tuhan, seperti kepala penjara yang di Filipi. Selamat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami dengan Roh Kudus untuk senantiasa setia memberitakan Injil dengan cara hidup kami yang baik, sehingga semakin banyak orang yang menyembah Yesus Kristus. Kuatkan, mampukan kami melakukan tugas panggilan tersebut hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.